Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elis Lisnawati, Unit Kerja SMA N1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Untuk judul permasalahan yang kali ini saya akan kemukakan adalah mengenai siswa anggota OSIS yang seringkali tidak bisa mengumpulkan tugas dan seringkali izin untuk tidak mengikuti pembelajaran. Laporan pemecahan masalah ini adalah untuk periode bulan Agustus. Sebelumnya ada kutipan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Baik, untuk laporan pemecahan masalah di sini, pertama adalah deskripsi permasalahan yang dihadapi. Sudah kita ketahui bahwa kegiatan pembelajaran tatap muka ini sudah mulai berlangsung beberapa bulan. Pada proses pembelajaran tatap muka ini, di sini saya menemukan permasalahan, yaitu salah satu siswa di kelas 11 2 MIPA itu seringkali dia tidak mengikuti pembelajaran atau izin tidak ikut belajar, dan seringkali dia tidak mengumpulkan tugas dari guru. Ternyata anak ini adalah merupakan anggota OSIS dan MPK. Nah, ini sebenarnya anak tersebut adalah cukup, kalau misalnya di kegiatan pembelajaran itu cukup aktif ya, cukup aktif. Nah, ini yang menjadi akar permasalahannya, bahwa siswa tersebut sudah dikemukakan sebelumnya sering tidak mengikuti pembelajaran atau izin untuk tidak belajar dan tidak mengumpulkan tugas. Yang menjadi akar permasalahannya bahwa di kelas tersebut bukan hanya dia saja yang menjadi anggota OSIS, tetapi teman-temannya yang lain yang sama-sama aktif di organisasi OSIS dan MPK, mereka masih bisa sering mengikuti pembelajaran, tidak sering izin, dan tugas-tugasnya juga itu sering masuk, sering mengumpulkan. Sedangkan dia kategorinya itu sering tidak mengumpulkan tugas atau seringkali terlambatnya jauh dalam pengumpulan tugas. Untuk alternatif solusi permasalahan ini, yang pertama bahwa saya memanggil siswa tersebut di waktu-waktu yang longgar ya, yang senggang. Kemudian saya mencoba menggali informasi mengenai permasalahan yang dia hadapi. Kenapa dia sering tidak mengumpulkan tugas dan sering izin dibandingkan teman-temannya yang sama-sama aktif di OSIS dan MPK. Nah, kemudian yang ketiga adalah membantu siswa menemukan sendiri pemecahan masalah yang dia hadapi. Dan keempat, saya berkoordinasi dengan Wakase Kesiswaan dan pembina OSIS agar jadwal kegiatan OSIS itu bisa lebih tidak mengganggu kegiatan belajar anak-anak, termasuk tidak mengganggu kegiatan belajar anggota OSIS. Dan yang kelima, saya memantau secara konsisten aktivitas siswa tersebut di kemudian hari. Dari hasil pemecahan masalah, dari hasil menggali informasi dari siswa tersebut, dapat disimpulkan bahwa karena memang sebenarnya anak tersebut itu memiliki tanggung jawab yang cukup besar, sehingga beban dia bekerja di OSIS atau beban tugas-tugasnya dia itu terlalu besar. Tidak sebanding, tidak seimbang dengan teman-teman yang lainnya. Sehingga dia banyak waktu belajarnya itu tersita untuk kegiatan OSIS. Karena di sini ternyata siswa belum bisa memanage kegiatan, memanage waktunya. Disinilah perlu adanya koordinasi dengan pembina OSIS. Dari beberapa cara membantu siswa dalam pemecahan masalah, alhamdulillah siswa tersebut bisa menemukan sendiri solusi terbaiknya. Karena pada dasarnya tadi diutarakan bahwa siswa tersebut merupakan siswa yang aktif. Hanya belum bisa menemukan cara memanage waktu. Akhirnya siswa dengan cara dibimbing, akhirnya siswa bisa menemukan cara pemecahannya yang saya lakukan dengan melalui kegiatan coaching dan restitusi.
Dari peristiwa ini, saya juga mendapatkan pengalaman yang sangat berharga bahwa pentingnya pembelajaran itu dilakukan secara diferensiasi, yang berfokus pada bagaimana pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan anak. Sesuai dengan menurut Tomlinson bahwa pembelajaran diferensiasi adalah merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid secara individu. Sumber rujukan dari kegiatan permasalahan ini adalah dari Third Edition dari Diana Gosson tahun 2008, kemudian Restitusi dari Chelson Gosson dari 1996, dan dari Carol Ann Tomlinson yaitu How to Difference Intrusion in Message Ability Classroom. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.